teman-teman semua. Hari ini saya pengen ngebahas tentang soal-soal yang kemarin teman-teman semua kirim request. Kemarin kebetulan banget tanggal 17 Juni 2020, tepatnya hari Rabu, saya open request semua soal yang teman-teman ingin tanyakan, mulai dari TPS UTBK atau juga semua soal-soal seleksi PTN, baik SIMAK UI, UTU UGM, dan lain sebagainya yang berbau dengan seleksi mandiri PTN. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa banget kirim ke akun saya, nomor WhatsApp atau nomor Instagram yang ada di sini. Oke, jangan lupa juga teman-teman semua untuk subscribe channel ini karena bakal ada banyak video-video terbaru yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Ready for the excellent future? Jangan lupa subscribe. Oke, di sini ada nilai dari cos 1110 derajat adalah berapa? Oke teman-teman, biasanya kan tahunya dari angka 0, kita semua tahunya dari 0 sampai dengan 360 derajat ya. Nah, dari 0 sampai 360 derajat ini adalah sebuah sudut yang ada pada lingkaran. Artinya dia satu kali putaran. Oke. 1110 derajat itu sudah melewati beberapa putaran teman-teman. Nah, gimana cara kita mencarinya? Teman-teman cukup cari aja korelasi dengan 360 derajat. Nah, kalau 360 itu satu putaran, teman-teman melakukan 2 sampai 3 atau dengan seterusnya sampai dengan beberapa putaran, sampai dengan nilainya itu mendekati dengan angka 1110 derajat. Oke. Kalau satu putaran 360 derajat, kita coba di putaran kedua. 360 tambah 360, angkanya 720 derajat. Masih dekat nggak? Masih jauh juga. Kita tambah lagi dengan 360 derajat, yaitu 1080 derajat. Oke, di sini teman-teman bisa pakai yang angka 1080 derajat. Jadi nilai cos 1110 derajat itu mendekati dengan 1080. Kita kurangi aja dengan 1080 derajat. Nah, jangan lupa kurungnya. 1110 derajat dikurang 1080 itu nilainya dengan sama dengan 30 derajat. Jadi nilai cos 1110 derajat itu sama kayak cos 30 derajat. Teman-teman pasti tahu dong, nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi nggak sulit dong, gampang sekali. Oke, ini nomor 63 soal contoh-contoh soal yang terbaru tentang UTBK. Teman-teman semua nggak perlu takut, karena soal ini berhubungan dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Cara mudahnya adalah, biasanya untuk jawaban ini nggak jauh dengan jawaban C. Itu teman-teman. Kalau misalnya satu pernyataan nggak bisa, dia butuh temannya, supaya dua-duanya bisa sama-sama menyelesaikan. Oke, di sini kita lihat aja. Ada persamaan X plus Y dibagi Z kurang dari 0. Oke, kalau kita jabarin di bawah nih, X plus Y dibagi sama Z, hasilnya kurang dari 0. Artinya, nilai ini harus negatif dong. Nah, harus negatif kan? Negatif itu, clue-nya pertama, kalau kita ingin mencari pembagian negatif, otomatis syarat yang pertama bisa juga negatif dibagi sama positif. Itu yang pertama. Atau teman-teman dibalik, bisa positif dibagi sama negatif. Gitu aja. Oke, kita coba pakai pernyataan 1. Apakah pernyataan 1 saja cukup? Nah, misal kita pakai yang pertama yang ada di sini. Nih, dia kan X plus Y lebih kayak kurang dari 0 ya. Artinya nilainya sama dengan negatif. Oke. Apakah satu saja cukup, teman-teman? Nggak cukup. Nah, kalau satu saja, kenapa nggak cukup? Karena kalau dibagi sama Z, kita nggak tahu nilai Z di sini berapa. Positifkah atau negatif? Jika nilai negatif juga, otomatis negatif dibagi negatif. Pasti hasilnya positif, nggak memenuhi. Itu sebuah ambiguitas, makanya dia butuh teman, yaitu pernyataan yang kedua. Nah, di mana 0 kurang dari Z kurang dari 1. Nilainya mulai dari 0,0000001 ya, dan seterusnya. Atau mendekati dengan 1, di mana 0,99999 terus. Nah, di sini kan nilai udah pasti positif. Negatif dibagi positif, nilainya udah pasti mutlak negatif. Berarti untuk jawaban ini, sering banget jawabannya adalah yang bagian C. Jadi teman-teman semua nggak perlu khawatir. Oke, 65 ini juga sama. Wah, nih teman-teman tinggal lihat aja nih. Ada A dikali B, A dikali B, nanti dibagi sama C. Hasilnya harus lebih dari 0. Nah, tanda di sini lebih dari 0, otomatis dia harus positif dong. Nah, positif. Kita coba cek teman-teman. Pernyataan 1, apakah jika butuh pernyataan 1 doang, dia bisa menjawab. A dikali B hasilnya harus lebih dari 0, di mana hasilnya positif. Di sini A dikali B dibagi C, hasilnya harus positif. Berarti gini teman-teman, kalau dijabarin, A kali B dibagi C, lebih dari 0. Nah, atas ini, yang menjadikan nilai di hasilnya positif adalah positif dibagi dengan positif,
atau bisa juga negatif dibagi dengan negatif juga. Nah, coba ya, kalau misalnya kita pakai pernyataan 1 doang, AB lebih dari 0, positif, apakah bisa menjawab? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena C-nya nggak kita pakai. C-nya nggak tahu berapa, makanya kita butuh opsi yang kedua juga, supaya nggak menjadi ambiguitas. Nah, kalau kita nggak pakai yang kedua, bisa aja dong nilainya sifatnya positif, atau bisa juga negatif. Nah, kalau positif nanti dibagi sama negatif, nggak memenuhi dengan syarat ini, makanya kita butuh bantuan kedua-duanya. Ya, jadi ini juga sama ya teman-teman ya, butuh pernyataan 1, butuh juga pernyataan 2, otomatis pakai yang C juga. Oke. Yang terakhir ini 77, ini request yang terakhir ya. Di sini ada nilai 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 18, hasilnya sama dengan A dikali X pangkat Y. Berapakah nilai dari A dikurang X plus Y? Oke teman-teman semua, kalau ketemu soal kayak gini, teman-teman semua nggak perlu takut. Nah teman-teman yang perlu ingat-ingat adalah bagaimana kaidah dari perkalian pangkat. Oke, teman-teman ingat-ingat di mana kalau misalnya ada A dikali dengan A, itu sama aja kayak kalau A doang kan A pangkat 1 dong. Ini juga A pangkat 1 ya. Berarti kalau perkalian pangkatnya langsung ditambah. Oke, jadinya A pangkat 2. Pun untuk pembagian juga sama. Jika ada A pangkat 2 dibagi sama A doang, kan ini pangkat 1. 2 dikurang 1. Artinya kalau pembagian pembagian pangkat, nilainya itu pasti dikurang. Nilai A pangkat 1 atau teman-teman tulis A aja. Oke, supaya enak kita kerjain ya, teman-teman semua cukup pecah yang 2 pangkat 20. Kenapa 2 pangkat 20? Karena ada korelasi dengan 2 pangkat 18. Oke, kalau kita pecah di sini, 2 pangkat 20 dikurang sama 2 pangkat 18, nilainya sama kayak A dikali dengan X pangkat Y. Oke, 2 pangkat 20 itu kalau kita buat jadi bentuk perkalian perpangkatan, itu sama kayak 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 18. Tuh, sama kan? Dikali 2 pangkat 18 juga. Hasilnya A dikali X pangkat Y. Nah, 2 pangkat 2 bisa kita hitung dong. Yang 2 pangkat 18 biarin aja. Nah, 2 pangkat 2 ini adalah 4 dikali dengan 2 pangkat 18 dikurang dengan 2 pangkat 18 sama dengan A dikali X pangkat Y. Nah, ini variabelnya masing-masing bisa kita keluarin teman-teman. Mereka sama-sama dikali dengan 2 pangkat 18. 4-nya kita keluarin, di sini nggak punya siapa-siapa, atau kita ganti dengan angka 1 boleh. Boleh banget. Nah, setara dengan 4 dikurang 1 dikali dengan 2 pangkat 18 sama dengan A dikali dengan X pangkat Y. 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikalikan dengan 2 pangkat 18. Oke, sama dengan A dikali X pangkat Y. Nah, di sini udah kelihatan dong. 3 ini sebagai A, 2 ini sebagai X, dan 18 sebagai Y. Berarti dari sini kita bisa menemukan masalah A dikurang X tambah Y. Nah, masukin aja teman-teman langsung. A-nya 3. Oke, A kurang X tambah Y. Dimana A-nya 3. X-nya adalah 2. Ditambah dengan 18. Nah, sama dengan 19. Jadi itu jawaban yang cocok adalah jawaban yang A. Ya. Oke teman-teman semua, jika teman-teman semua terbantu dengan video ini, silahkan bisa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.